Sore itu, di bawah cahaya matahari yang mulai redup, seorang pemuda tukang parkir berlari tanpa pikir panjang ketika melihat seorang wanita muda tergeletak tak sadarkan diri di dekat tempat parkir. Ia tak tahu siapa wanita itu, tak tahu apa yang menimpanya. Ia hanya mengikuti kata hatinya untuk menolong. Tapi siapa sangka, tindakan sederhana itu justru membawanya kepada balasan yang tak pernah ia duga. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan memantul di kap mobil-mobil yang berderet rapi di parkiran sebuah supermarket. Di ujung area itu, berdirilah Arhan. Pria sederhana dengan seragam lusuh dan peluit tergantung di lehernya. Ia menggoyang-goyangkan peluit itu pelan, seolah hanya untuk mengusir sepi. Menjadi tukang parkir memang bukan cita-citanya. Tapi setidaknya pekerjaan ini membuatnya bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Sambil menghitung uang kembalian untuk seorang pengendara, pandangan Arhan tiba-tiba tertarik pada sesuatu di sudut parkiran. Ada yang aneh. Seorang wanita terbaring miring di atas tanah, tak bergerak sama sekali. Gaun krem yang dikenakannya tampak kontras dengan permukaan semen yang mulai retak-retak. Mbak, panggil Arhan panik. Tapi tak ada jawaban. Nafas wanita itu masih ada, meski sangat lemah. Dengan tangan gemetar, Arhan berjongkok. Ia kebingungan. Tak ada tas, tak ada ponsel, tak ada satupun identitas di dekatnya. Ya Allah, gimana ini? Gumamnya pelan. Sekelilingnya sepi. Pengunjung supermarket kebanyakan sudah masuk ke dalam. Tak ada satupun yang memperhatikan kejadian itu. Arhan menepuk-nepuk pipi si wanita, tapi tetap tak ada reaksi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu membawa wanita asing bisa saja menimbulkan masalah, bahkan fitnah. Tapi jika dibiarkan, wanita itu bisa dalam bahaya. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Arhan akhirnya mengangkat tubuh wanita itu. Berat, tapi ia tak peduli. Langkahnya cepat menuju klinik terdekat. Sesampainya di sana, perawat langsung mengambil alih. Namun dada Arhan serasa sesak ketika ditanya soal biaya. Uangnya tak cukup. Nanti saya bayar. Tolong periksa dulu ya, katanya gugup tapi tegas. Malam pun turun perlahan. Arhan duduk di kursi di pojok ruang rawat. Sudah hampir 2 jam ia menunggu wanita itu sadar. Sesekali ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu kembali duduk. Aku nggak bisa ninggalin dia begitu aja, gumamnya. Sekitar pukul 9 malam, tubuh wanita itu akhirnya bergerak. Jari-jarinya meremas ujung gaunnya, lalu matanya terbuka perlahan. Arhan spontan berdiri, hatinya berdebar. Mbak, sudah sadar? Namanya siapa? Tanyanya dengan suara serak. Wanita itu menatap Arhan kebingungan. Bibirnya kering tapi akhirnya ia berbisik pelan. Aku, Feby. Arhan menelan ludah. Feby, ya? Alhamdulillah kamu sadar juga. Aku Arhan, tukang parkir di supermarket. Aku nemuin kamu pingsan di sana. Feby mengerjap, mencoba mencerna. Pingsan? Suaranya lirih. Iya, kamu tergeletak sendirian. Aku nggak nemu HP atau dompetmu, jadi aku bawa ke sini. Maaf kalau lancang. Tatapan Feby melunak, ada secercah haru di wajahnya. Kamu yang nolong aku? Tanyanya. Arhan mengangguk pelan. Iya, tapi jujur, aku belum bayar biaya klinik ini. Uangku kurang. Feby tersenyum samar meski wajahnya masih pucat. Ya udah Arhan, kamu tenang aja, nanti kita pikirin bareng. Belum sempat Arhan menjawab, Feby menatapnya tajam. Senyumnya perlahan berubah, bukan dingin, tapi misterius. Arhan, kamu nggak tahu kan, aku sebenarnya, kalimatnya menggantung. Arhan meneguk ludah, menunggu kelanjutannya. Tapi Feby hanya diam, menatapnya dengan cara yang sulit ditebak. Malam kian larut, tapi Arhan tak bergeming dari kursinya. Beberapa menit kemudian, Feby berkata pelan. Terima kasih ya, kamu udah nyelamatin aku. Arhan menggaruk tengkuknya kikuk. Itu hal kecil kok. Siapapun pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Tidak semua orang, Arhan. Potong Feby cepat, nadanya lebih serius. Kebanyakan orang bakal cuek. Tapi kamu malah repot-repot nolong orang yang nggak kamu kenal. Itu sesuatu yang besar buatku. Ucapan itu membuat dada Arhan hangat. Tapi sebelum ia sempat membalas, Feby tiba-tiba meraih tangannya. Sentuhannya lembut. Arhan, aku boleh minta tolong lagi? Minta tolong? Tolong apa? Tanya Arhan heran. Senyum Feby melebar sedikit. Ada guratan usil di wajahnya. Aku mau kamu temenin aku beberapa hari ke depan. Jangan nolak ya. Temenin?
Maksudnya aku harus ninggalin kerjaanku di parkiran? Cuma sebentar, jawab Feby santai. Aku janji, kamu gak bakal rugi. Justru kamu bakal dapat sesuatu yang jauh lebih besar. Arhan menatap mata Feby dalam-dalam. Tapi yang ia temukan hanya misteri. Wanita itu terlalu tenang, terlalu sulit ditebak. Keesokan paginya, Arhan terbangun dengan leher kaku di kursi ruang rawat. Ia terkejut melihat Feby sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya segar, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Kamu nggak pulang? Tanya Feby sambil tersenyum jahil. Arhan menggeleng. Aku nggak tega ninggalin kamu sendirian. Feby terkekeh pelan. Baik banget sih kamu. Tapi mulai hari ini aku nggak mau cuma ditolong. Aku mau kamu nurutin satu permintaanku. Arhan mengerutkan dahi. Permintaan apa lagi? Feby menatapnya dalam, lalu dengan tenang berkata, pura-puralah jadi pacarku. Arhan hampir tersedak napasnya sendiri. Pacar? Aku kamu serius? Feby tersenyum kecil. Serius? Aku butuh kamu untuk itu. Kalimat Feby terdengar lembut, tapi penuh tekanan. Arhan menatapnya tak percaya. Feby, aku cuma tukang parkir lusuh. Kita bahkan baru kenal. Gimana bisa aku pura-pura jadi pacarmu? Feby menyilangkan tangan, matanya berkilat nakal. Gak ada yang bakal curiga kok. Dan aku suka caramu nolong aku, tulus. Gak kayak orang-orang di sekitarku yang selalu ngincar sesuatu. Arhan terdiam. Di satu sisi, ia ingin menolak. Tapi ada sesuatu di mata Feby, semacam keyakinan yang aneh, yang membuatnya sulit berkata tidak. Kenapa harus aku? Tanyanya akhirnya. Feby menarik napas panjang. Nanti kamu bakal tahu. Tapi aku janji kamu nggak akan nyesel. Arhan masih ragu. Tapi hatinya berdebar tak karuan. Hidupnya yang biasanya datar, tiba-tiba berubah seperti roller coaster yang meluncur tanpa arah. Dan sebelum ia sempat menolak, Feby menambahkan kalimat yang menusuk jantungnya. Kalau kamu nolak, berarti kamu nggak anggap nyawaku berharga. Karena mungkin aja, kalau bukan kamu yang nolong aku semalam, aku udah nggak ada di dunia ini. Kata-kata itu menancap dalam. Arhan menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Setelah semua urusan di klinik selesai, yang entah bagaimana bisa Feby bayar tanpa banyak bicara, mereka keluar bersama. Arhan sempat merasa canggung berjalan di samping wanita secantik Feby, apalagi dengan penampilan lusuhnya. Beneran gak apa-apa aku nemenin kamu? Tanyanya pelan. Feby tersenyum tipis. Mulai sekarang kamu pacarku. Ingat itu, jadi harus selalu di sampingku. Arhan terdiam, rasanya absurd. Tapi entah kenapa, ia tak sanggup menolak. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti di depan mereka. Seorang sopir berpakaian rapi turun, membukakan pintu untuk Feby. Arhan hampir mundur, tapi Feby menarik tangannya. Masuk, jangan malu-malu. Di dalam mobil, Arhan makin tak nyaman. Bau parfum mahal bercampur kulit jok mobil membuatnya minder. Kaos coklatnya yang lusuh dan celana pendeknya terasa seperti noda di dunia yang terlalu mewah. Jadi, mau kemana kita? Tanyanya hati-hati. Ke rumahku, jawab Feby ringan. Kamu harus kenal lingkunganku dulu, kalau mau jadi pacarku. Arhan tercekat. Rumah? Ia tak pernah membayangkan dirinya akan diajak masuk ke dunia orang kaya. Mobil terus melaju melewati gedung-gedung tinggi, hingga akhirnya berhenti di depan gerbang besar dengan penjaga berseragam. Pintu besi itu terbuka. Di baliknya, berdiri rumah megah bagaikan istana. Halamannya luas, kolam renang berkilau, dan jendela-jendela kaca menjulang tinggi. Arhan nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. Ini rumahmu? Gumamnya pelan. Feby hanya tersenyum, menarik tangannya masuk. Ayo masuk, jangan bengong. Di dalam, semuanya lebih menakjubkan. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal bergemerlapan, dan aroma wangi bunga segar memenuhi udara. Arhan melangkah kaku, merasa seperti tamu yang salah rumah. Ia sadar betul jurang antara dirinya dan Feby begitu lebar. Tapi tiba-tiba Feby mendekat, berbisik pelan di telinganya. Mulai sekarang, kalau ada yang nanya, kamu harus jawab, aku pacarmu. Jangan sampai keceplosan. Karena kalau kamu salah, taruhannya bukan cuma aku, tapi juga kamu. Arhan menoleh cepat, wajahnya tegang. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan candaan. Ia duduk di ruang tamu yang megah, tubuhnya kaku. Sementara Feby duduk santai di hadapannya, seolah semua ini hal biasa. Akhirnya Arhan memberanikan diri bertanya, jadi, kenapa kamu butuh pacar pura-pura? Feby menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Karena aku mau bebas. Bebas? Dari apa?
Dari keluarga yang selalu ngatur hidupku, jawab Feby lirih. Ayahku orang kaya raya. Semua yang aku lakukan selalu diawasi. Semua orang di sekelilingku punya kepentingan. Aku muak. Arhan. Arhan terdiam. Ia bisa merasakan getir di balik suara lembut itu. Ternyata di balik wajah cantik Feby, tersimpan luka dan tekanan yang dalam. Tapi kenapa harus aku? Tanyanya lagi. Kamu kan bisa bayar orang buat pura-pura jadi pacarmu. Feby menggeleng pelan. Justru karena kamu bukan orang bayaran. Kamu nggak punya alasan buat manfaatin aku. Kamu beda, Arhan. Arhan mengusap tengkuknya masih ragu. Kalau ayahmu tahu gimana? Dia nggak boleh tahu. Potong Feby cepat. Kamu harus kelihatan tulus. Karena kalau gagal, kamu bisa bahaya. Kata bahaya itu membuat darah Arhan berdesir dingin. Ia baru sadar, permainan ini bukan hal sepele. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seorang pria parubaya dengan jas mahal muncul. Tatapannya tajam dan berwibawa. Arhan spontan menunduk. Feby, siapa dia? Suara pria itu berat dan dingin. Feby tersenyum manis, berdiri, lalu menggenggam tangan Arhan erat-erat. Ayah, kenalin, ini Arhan, pacarku. Dunia seolah berhenti berputar. Arhan membeku. Pria itu menatap tajam dari ujung kepala hingga kaki lusuh Arhan. Suasana mendadak tegang. Feby justru tampak puas melihat ekspresi ayahnya. Saat itu Arhan sadar, inilah tujuan Feby sebenarnya. Membawa dia, seorang tukang parkir sederhana, ke dunia yang penuh rahasia dan bahaya. Pria itu berdiri tegap, tatapannya menembus bagai pisau. Pacarmu, Feby? Suaranya dingin. Kamu yakin? Feby tersenyum percaya diri. Iya, namanya Arhan. Ia menggenggam tangan Arhan lebih erat seakan memberi sinyal agar pria itu tidak goyah. Malam itu, suasana di ruang tamu keluarga Feby terasa begitu tegang. Arhan menunduk dalam, jantungnya berdegup keras seolah ingin pecah. Selamat malam, Pak, ucapnya lirih. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ayah Feby duduk tegak di kursinya, menatap pemuda itu dari ujung kepala hingga kaki. Ia melipat tangan di dada dan bertanya dengan nada datar, "Kerja apa kamu?" Arhan menelan ludah. Ia sempat ingin berbohong, tapi tatapan mata Feby yang penuh keyakinan membuatnya tak sanggup. Saya tukang parkir, Pak. Ruangan mendadak sunyi, hanya detik jam dinding yang terdengar. Ayah Feby mendengus pelan lalu berbalik duduk di kursi empuknya. Tukang parkir? Gumamnya, nada suaranya terdengar seperti ejekan. Lalu ia menatap putrinya. Feby, kamu bercanda? Feby menggeleng pelan. Aku nggak bercanda ya, aku bahagia sama dia. Pandangan tajam sang ayah kini beralih pada Arhan. Kalau begitu, ujarnya pelan namun tegas. Aku ingin lihat sejauh mana kesungguhanmu. Besok ikut aku ke kantor. Kalau kamu benar-benar serius sama anakku, buktikan dirimu. Arhan ingin menjawab, tapi Feby menekan tangannya pelan, memberi isyarat untuk diam. Begitu ayahnya pergi, Arhan langsung menoleh panik. Feby, apa-apaan ini? Aku nggak ngerti dunia kalian. Aku bisa bikin kamu malu. Feby malah terkekeh kecil. Tenang aja, justru itu yang aku mau. Biar ayah lihat, aku nggak bisa terus dikekang. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Tapi Feby, percaya sama aku Arhan, potongnya cepat. Kamu pikir aku milih kamu asal-asalan? Enggak. Aku butuh seseorang yang berani. Dan kamu udah buktiin itu sejak kamu bawa aku ke klinik dulu. Arhan terdiam, antara ingin lari dari situasi yang membuatnya sesak, dan tetap tinggal karena mata Feby yang penuh keyakinan. Keesokan harinya, Arhan berdiri di depan gedung tinggi menjulang, milik ayah Feby. Kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari pagi. Ia merasa perutnya mual hanya karena berdiri di lobi yang mewah itu. Tenang aja, bisik Feby sambil menggenggam tangannya. Ingat, cukup jadi dirimu sendiri. Tapi menjadi diri sendiri terasa mustahil di antara orang-orang berdasi rapi dan parfum mahal yang menusuk hidung. Kaos coklat lusuh dan sepatu bolong yang dikenakan Arhan membuatnya tampak seperti noda di dunia yang berkilau itu. Di lantai paling atas, ayah Feby sudah menunggu di ruang kerjanya. Meja panjang dari kayu mahal, rak-rak buku tebal, dan jendela besar menampilkan pemandangan kota yang sibuk. Duduk, perintahnya singkat. Arhan duduk kaku, tangannya berkeringat. Aku sudah cek latar belakangmu, ucap sang ayah tanpa basa-basi. Tukang parkir, gaji harian, tidak punya ijazah tinggi. Kamu pikir pantas berdampingan dengan anakku? Arhan tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Namun Feby tiba-tiba angkat bicara. Ya, kebahagiaan gak ditentukan gaji. Diam, Feby, sahut ayahnya tajam. Aku bicara dengan dia.
Arhan menarik napas panjang. Saya memang cuma tukang parkir, Pak. Katanya pelan, tapi suaranya bergetar mantap. Tapi saya sungguh-sungguh. Saya nggak punya banyak, tapi saya bisa jaga Feby. Itu janji saya. Ruangan kembali sunyi. Ayah Feby menatapnya lama. Lalu tertawa kecil, sinis. Janji tanpa uang, omong kosong. Ia menekan bel di mejanya, memanggil asistennya. Mulai hari ini, suruh dia kerja di gudang. Kalau dia benar-benar serius, biar aku lihat seberapa tahan dia. Arhan terbelalak. Gudang? Gumamnya pelan, tapi tak sempat bertanya lebih lanjut. Begitu keluar dari ruangan, Feby menggenggam tangannya erat. Aku tahu ini berat, tapi kalau kamu bertahan, ayah bakal lihat kalau kamu nggak main-main. Gudang itu terletak di belakang gedung perusahaan. Suara mesin berdengung keras. Para pekerja sibuk memindahkan barang. Udara penuh debu dan bau oli yang menyengat. Asisten ayah Feby menyerahkan rompi kerja pada Arhan. Mulai sekarang kamu kerja di sini. Angkat kotak, susun barang, lakukan apapun yang disuruh. Kalau kamu bisa bertahan sebulan, mungkin bos akan percaya padamu. Arhan hanya mengangguk. Bagi dia, kerja fisik bukan hal baru. Hidup keras sudah jadi bagian dari masa kecilnya. Tapi kali ini berbeda. Ia tahu, setiap gerak-geriknya diawasi. Hari pertama, Arhan dipaksa mengangkat kotak-kotak berat berisi peralatan logam. Punggungnya nyeri, tangannya lecet, keringat menetes tanpa henti. Namun ia tidak mengeluh. Yang terbayang hanyalah wajah Feby, tatapan matanya yang penuh harapan. Malamnya, Arhan pulang ke rumah Feby dengan tubuh hampir roboh. Feby menyambutnya dengan senyum lembut. Gimana hari pertamamu? Berat, jawab Arhan jujur, tapi aku bisa. Feby mengusap peluh di dahinya dengan sapu tangan kecil. Aku bangga sama kamu, katanya tulus. Ucapan itu saja sudah cukup membuat dada Arhan hangat. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, para pekerja mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Arhan dengan sinis. Wajar dia tahan banting, kata salah satu dari mereka. Mencibir, dia kan calon menantu bos, pasti mau ngincar kekayaan. Arhan mendengarnya, tapi hanya menunduk. Ia tidak membalas. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja lebih keras, membuktikan bahwa cinta dan niat baik tidak bisa diukur dari uang atau jabatan. Namun malam itu, ketika semua pekerjaan telah usai dan suasana rumah mulai sunyi, Arhan tiba-tiba dipanggil oleh ayah Feby. Pria paruh baya itu menatapnya tajam dari balik meja kerjanya, lalu berkata dengan nada datar, "Aku sudah lihat kerja kerasmu selama ini, Arhan. Tapi ada satu hal yang belum kamu jawab. Apa sebenarnya maumu dari Feby?" Pertanyaan itu menghantam dada Arhan seperti petir di tengah malam. Ia tercekat, menunduk dalam diam, mencari kata yang tepat. Apa sebenarnya yang ia mau dari Feby? Pertanyaan itu menggema di kepalanya berulang-ulang. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, Arhan akhirnya menjawab, "Saya nggak mau apa-apa, Pak. Saya cuma ingin jaga dia, itu saja." Ayah Feby terdiam lama. Tatapannya seperti berusaha menembus isi hati Arhan, mencari celah untuk menemukan kebohongan. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi, hanya mendengus pelan dan berbalik pergi meninggalkan ruangan. Arhan berdiri terpaku. Ia tidak tahu apakah baru saja melewati ujian, atau justru sedang menapaki jalan menuju kecurigaan yang lebih dalam. Yang pasti, dadanya sesak. Tapi juga ada sedikit kelegaan di antara cemas yang menyesak. Malam itu, di taman belakang rumah, Arhan duduk berdua dengan Feby. Angin malam bertiup lembut, menerbangkan helaian rambut coklat muda gadis itu. Dalam remang lampu taman, Arhan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Feby, kenapa kamu pilih aku dari awal? Aku masih nggak ngerti. Kamu bisa aja cari siapapun. Tapi kenapa harus aku?" Feby tersenyum, tapi kali ini senyum itu tak seindah biasanya. Ada getir di balik bibirnya yang menipis. Karena aku butuh seseorang yang jujur, Arhan. Dan aku tahu, kamu jujur. Sejak pertama kali nolong aku. Arhan terdiam, alisnya berkerut. Tapi kenapa waktu itu kamu bisa pingsan di parkiran? Tanyanya perlahan. Feby menarik napas panjang. Itu bukan kebetulan, ujarnya lirih. Arhan menatapnya bingung. Apa maksudmu? Feby menatap ke langit lalu berkata pelan, "Aku sengaja." Arhan terperanjat. "Sengaja? Kamu pura-pura pingsan?" Gadis itu mengangguk pelan. "Aku udah muak dikurung sama ayah. Jadi aku nekat kabur, keluar rumah tanpa siapa-siapa. Aku cuma pengen tahu, masih ada nggak orang di luar sana yang mau nolong aku tanpa pamrih. Dan ternyata ada kamu, Arhan." Arhan membeku. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Semua yang terjadi selama ini, pertemuan mereka, kebersamaan mereka, ternyata berawal dari sebuah rencana. Namun sebelum sempat berkata apa-apa,
Feby menggenggam tangannya erat dan menatapnya dalam. Aku pilih kamu karena kamu berani, katanya pelan tapi tegas. Kamu bisa aja ninggalin aku waktu itu, tapi kamu enggak. Kamu nolong tanpa pikir panjang, tanpa harap apa-apa. Dari situ aku tahu, kamu beda dari semua orang di dunia kaya yang penuh topeng ini. Arhan tak bisa berkata apa-apa. Hatinya bergetar hebat. Semua rasa lelah, semua hinaan, semua perjuangan yang ia lalui seolah terbayar dengan satu kalimat itu. Feby tersenyum lagi, kali ini senyumnya hangat dan tulus. Jadi gimana Arhan? Tanyanya lembut. Masih mau pura-pura jadi pacarku? Atau mau jadi yang beneran? Arhan terdiam lama. Bibirnya akhirnya mengembang dalam senyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu dengan pasti apa jawabannya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.